Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam segmen Market Buzz dan kita ke agenda ekonomi serta emiten yang layak Anda cermati pemirsa untuk 7 Oktober 2022. Antara lain pemirsa ada masih libur hari nasional dari China, kemudian dari dalam negeri ada data cadangan devisa Indonesia dalam dolar Amerika Serikat untuk bulan September. Kemudian Malaysia juga cadangan devisa, kemudian demikian juga dengan Singapura dan Filipina terkait dengan cadangan devisa. Dan dari Amerika Serikat ada tingkat pengangguran Amerika Serikat yang sangat dinantikan oleh investor bisa menjadi acuan seperti apa kebijakan The Fed atau Bank Sentral Amerika selanjutnya. Dan masih dari Amerika, pidato anggota FOMC Williams dan dari Eropa, khususnya Prancis, neraca perdagangan Prancis di bulan Agustus. Beralih pemirsa ke emiten. Ada BRAU atau BRAU akan RUPS, HATM juga RUPS, HDIT RUPS, Meta RUPS, PKPK RUPS, Reli Kum Dividen Tunai Interim, berikut juga TB Kum Dividen Tunai Interim. Itu dia pemirsa beberapa agenda ekonomi dan juga emiten yang layak Anda cermati untuk hari ini. Dan untuk berbincang membahas terkait dengan window dressing, kita harus siap-siap gitu ya. Apa pendapat dari CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama, ada Pak Fendi Susianto. Selamat pagi Pak Fendi, apa kabar? Selamat pagi, Prisa. Apa kabar juga? Baik. Kabar baik. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Fendi. Siap-siap window dressing. Ya, sama-sama. Anda setuju tidak Pak dengan potensi window dressing di akhir tahun 2022 ini? Ya, setuju sekali ya. Jadi artinya potensi window dressing itu masih terbuka lebar ya. Terlebih lagi dengan kondisi makro kita yang relatifly cukup kuat bertahan di tengah-tengah kondisi global yang memang trendingnya itu lagi dalam posisi ke arah uncertainty ya. Artinya itu secara financial market itu akan lebih banyak bergejolak, terutama di trigger oleh potensi kenaikan suku bunga The Fed lagi ya sampai dengan akhir tahun. Kemudian juga berbagai persoalan di global, pasokan, kemudian persoalan perang yang belum usai. Nah ini dan recovery yang terjadi di Eropa dan kawasan lainnya itu membuat kita itu struggling juga sebenarnya. Tapi peluang itu masih tetap terbuka karena kondisinya bahwa perekonomian kita masih cukup kuat ya untuk tahun ini. Perekonomian yang masih cukup kuat ini Pak Fendi, Anda lihat dari segi yang mana? Satu dari sisi pertumbuhan ekonomi, saya pikir masih on track ya, di kisaran 5%-an dan 5 sampai 5,2% ya sampai dengan akhir tahun ini. Kemudian juga surplus neraca perdagangan juga kita pantau cukup bagus ya, pada surplusnya sampai sekitar 5 miliar US dollar. Kemudian rupiah juga meskipun trennya mengalami pelemahan, tetapi masih cukup bertahan ya. Di kisaran 15.000 sampai dengan 15.300 rupiah. Dengan kondisi saat ini menurut saya masih dalam kondisi-kondisi yang terjaga dengan cukup baik. Dan kalau kita lihat lebih jeli lagi, indeks kita juga masih bertahan di level 7.000 sampai dengan 7.200 ya, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Jadi kalau kita berkaca pada historis, yaitu melihat bahwa potensi window dressing pada beberapa sektor itu masih peluangnya cukup besar. Oke, window dressing pada beberapa sektor peluangnya masih cukup besar. Sektor mana yang peluang untuk manajer investasi ataupun emitennya itu melakukan polesan gitu ya kinerja akhir tahun tuh lebih ke sektor yang seperti apa Pak Fendi? Saya melihat yang pertama adalah sektor pertambangan, terutama yang berbasis batu bara. Itu masih akan hot ya, artinya masih akan memiliki potensi mengalami window dressing yang cukup besar. Sektor yang kedua adalah di sektor keuangan, terutama sektor perbankan. Ya, sektor perbankan masih tetap ya melihat bahwa potensi kenaikannya hingga akhir tahun ini sampai dengan penutupan akhir tahun ini masih cukup terbuka lebar ya. Kemudian selective consumer ya, juga dari beberapa misalnya saham sektor rokok menurut saya juga chance-nya cukup besar sekali. Dan juga kalau kita lihat di sektor teknologi, beberapa yang selektif itu akan membuat cukup marak hingga akhir tahun ini. Jadi itulah menurut saya yang beberapa sektor yang punya chance yang cukup besar untuk alami window dressing.
Oke, kita pilih satu persatu ya. Ada 4 sektor yang menurut Pak Fendi urutan teratas berpotensi masih mengalami perbaikan kinerja di tengah momentum window dressing akhir tahun biasanya ya. Ada tambang, batubara khususnya, kemudian perbankan, consumer dan teknologi. Berarti ini ada 4 sektor. Kita mulai terlebih dahulu dari primadona ya, primadona di tahun 2022 dan dari tahun lalu yaitu tambang batubara. Mana nih yang satu atau dua yang masih layak untuk dicermati seiring dengan persiapan menuju momen-momen window dressing? Ya, kalau kita lihat misalnya seperti Adaro juga bagus ya, ITMG ya, juga ada Harum di sana. Itu juga masih punya peluang yang cukup berat dengan cukup besar maksud saya, dengan potensial upside paling tidak sampai dengan akhir tahun ini antara 7 sampai dengan 14%. Jadi potensi itu tentu saja akan seiring dengan fluktuasi. Nah, apa triggernya? Kalau kita lihat adalah harga batubara yang memang masih cukup bertahan, paling tidak dalam waktu setahun ke depan di tengah-tengah kondisi saat ini itu akan tetap dalam posisi yang bertahan cukup tinggi ya. Nah ini menjadi trigger sehingga dari sisi emiten ini akan dilihat sebagai potensi ada perbaikan atau pertumbuhan revenue penjualan ya yang cukup baik lah dari sisi pricing terutama, dan di pasokan juga dalam posisi yang relatively antara demand dan supply itu lebih banyak demand-nya. Jadi ini membuat potensi saham-saham batubara sampai akhir tahun ini cukup bagus. Oke, ada Harum tadi dan hanya Harum, Pak Fendi? Ya sebenarnya ada banyak, tapi kalau saya lihat, saya cermati secara technically speaking juga mendukung ya ketiga saham tersebut. Di samping juga sebenarnya ada saham-saham pertambangan batubara seperti PTBA, ya itu juga dalam posisi yang bagus. Jadi seorang overall, tapi ada leader-leadernya lah katakanlah di sini yang berpeluang besar ya untuk secara teknikal maupun secara fundamental sampai dengan 3 bulan ke depan. Gambaran utamanya adalah Harum, mungkin bisa juga PTBA, tapi paling tidak ini menjadi clue bahwa batubara ini masih layak dicermati sampai dengan akhir tahun, Pak Fendi ya. Ya. Strategi untuk masuknya bagaimana Pak Fendi? Misalnya kalau Harum kan sudah 2 hari berturut-turut ini mengalami pelemahan. Kita kalau mau masuk dengan harapan bisa mengambil peluang di window dressing itu bagaimana strateginya? Nah ini menjadi sangat menarik ya. Kita harus meramu dengan cukup bagus. Karena kalau kita lihat intermarket analisis ya, dari pergerakan misalnya adalah antara bond yield, kemudian spread bond yield Indonesia dengan Amerika, itu menunjukkan bahwa dalam waktu 2 pekan ke depan ini nampaknya akan kecenderung market akan turun cenderungannya ya. Karena spread kita sudah persis sama seperti yang terjadi tahun awal 2018, yaitu pada kisaran 3,3%-an atau 3,5%. Jadi artinya memanfaatkan momentum itu, menurut saya window dressing akan cukup bagus mungkin pada minggu ketiga atau minggu akhir di bulan Oktober untuk melakukan akumulasi buy. Ya, kita sambil ini menunggu karena ini banyak informasi yang ke depan ini dalam 2 pekan ini cukup membuat market kita volatile. Baik, tunggu dulu 2 pekan lagi akhir-akhir bulan Oktober baru mulai masuk karena itu dianggap adalah pola penurunan yang sudah cukup lah untuk melakukan akumulasi saham-saham yang menarik untuk dicermati di window dressing akhir tahun, begitu ya Pak Fendi? Ya. Selesaikan dulu untuk sektor-sektor yang tadi sudah Anda sampaikan. Kalau dari perbankan sendiri, emiten mana yang layak dicermati jelang persiapan window dressing? Saya masih pada 4 ataupun 5 besar saham sektor perbankan ya, dari mulai BBNI, BRI, kemudian juga Bank Mandiri serta Bank Sentral Asia. Saya pikir itu masih dalam posisi yang rata-rata under value semuanya. Oh, nah, memang apalagi, yang layak dicermati dari banking yang under value ya Pak Fendi ya? Ya, artinya memang secara fundamental juga kuat ya, cukup layak untuk kita koleksi, dan secara teknikal tadi saya sampaikan, mungkin saatnya yang paling bagus kalau kita melihat mengkaji dari intermarket analysis itu di minggu ketiga atau minggu keempat bulan Oktober, menurut saya itu area atau waktu yang cukup menarik ya untuk melakukan akumulasi. Seperti tambang tadi ya, area-area yang menarik untuk melakukan pembelian diproyeksi adalah di akhir bulan ini ya? Ya.
Oke, kalau tadi Anda bilang misalnya Harum masih ada proyeksi peluangnya itu adalah 14%-an lah kenaikan minimal. Kalau untuk perbankan sendiri kita bisa berharap akhir tahun kenaikannya bisa berapa persen? Nah, kalau lihat antara sektor perbankan itu antara 5% sampai dengan 10% potensinya itu bisa mengalami kenaikan seperti itu. Nah, tentu saja kita melihat pada kondisi ekonomi nanti ya, terutama global ya. Tapi rata-rata kalau melihat dari sisi technical analysis, itu nampaknya potensinya cukup besar ya, antara 5 sampai dengan 10% potensial upside-nya sampai dengan akhir tahun ini. Oke, masih ada potensial upside 7-10% minimal untuk perbankan karena ya perbankan juga rata-rata kan kapitalisasinya besar ya. Jadi kenaikan 7-10% itu sebenarnya cukup besar ya. Baik, dua sektor lagi yang Anda tadi masukkan kategori layak dicermati menuju window dressing 2022 adalah consumer dan juga teknologi. Kalau consumer emitennya apa Pak Fendi? Saya lebih melihat ya potensi yang cukup besar itu pada saham ICBP ya. Kemudian juga kita lihat pada saham rokok gudang garam ya. Keduanya kita melihat secara fundamental juga bagus ya. Dan juga secara teknikal dalam posisi yang sedang turning point ya. Artinya dalam posisi tekanan selama ini kan cukup besar ya terhadap sektor rokok, juga pada sektor-sektor consumer yang relatively lebih lagging dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Nah, kedua saham tersebut menurut saya cukup potensial baik secara fundamental maupun secara teknikal jangka pendek, artinya dalam waktu sebulan sampai 3 bulan ke depan. Oke, ini kita benar-benar memanfaatkan momen-momen emiten ataupun juga manajer investasi memoles kinerja dari sebuah emiten ya. Jadi ini bisa dikatakan jangka pendek ya Pak Fendi ya? Ya. Misalnya gudang garam ini kan dalam year to date udah turun 25%, 3 bulan terakhir turun 28%, 1 bulan terakhir masih turun 3,8%, dihantam terus nih mungkin karena berbagai sentimen negatif ya, baik itu peluang dari CHT dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau udah turun-turun banyak ya paling nggak dari emitennya sendiri pengen ada polesan-polesan lah ya akhir tahun Pak Fendi ya, yang ini yang membuat harusnya masih bisa masuk dalam kategori untuk mencapai cuan window dressing ya Pak Fendi? Ya, jadi memang ini kan saham-saham seperti gudang garam, kemudian ICBP, itu kan memang saham-saham yang below the radarnya para manajer investasi. Artinya mereka memiliki dalam jumlah porsi yang cukup besar ya di sana. Sehingga kalau kita kaitkan dengan window dressing, tentu saja mereka juga akan ada berupaya lah untuk mempercantik portfolionya di sana, tetapi cukup beralasan karena secara fundamental juga mendukung dan juga secara teknikal juga dalam posisi yang turning point, artinya ada potensi mengalami titik balik peningkatan ataupun kenaikan harga. Jadi karena kombinasi berbagai macam faktor tersebut membuat ya potensi ini menjadi cukup besar ya. Karena inilah yang masuk dalam below the radarnya para manajer investasi atau paling nggak institutional investor yang biasanya mereka sangat care terhadap bagaimana portfolio mereka itu hingga akhir tahun ya. Artinya ini mendorong mereka untuk melakukan pembelian kembali di ujung-ujung ataupun di sepanjang 3 bulan ini supaya portfolio mereka menjadi lebih bagus lah ya. Apakah karena sudah di turning point kita nggak perlu menunggu sampai akhir Oktober seperti sektor perbankan tadi dan juga pertambangan, jadi udah mulai bisa kita cicil untuk ICBP dan juga gudang garam emiten rokok tadi Pak Fendi? Saya pikir Frisa cermat sekali ya. Jadi kalau saya malah merekomendasikan saat ini ya untuk melakukan akumulasi, meskipun itu bisa dilakukan secara bertahap ya dibandingkan dengan dua sektor tadi yang sudah kita bahas. Jadi kita melihat bahwa potensi ini justru terjadi saat-saat ini ya, karena memang dalam posisi yang sudah mengalami turning point. Jadi bagi teman-teman misalnya untuk para investor bisa melakukan akumulasi secara gradual. Bagi para trader juga melakukan akumulasi, namun masih tetap harus memperhatikan level-level supportnya masing-masing. Karena apapun yang terjadi kita mesti harus pasang risk management ya, apalagi untuk trading purposes untuk 3 bulan ke depan. Tapi untuk building portfolio menurut saya ini cukup menarik ya saat ini untuk melakukan akumulasi.
Pak Fendi tadi sudah menyatakan ya kalau mau mencermati saham-saham menjelang window dressing akhir tahun 2022, cermatilah perbankan, consumer, dan juga tambang serta teknologi dari sektornya. Satu lagi nih yang belum Pak Fendi, kalau teknologi mengapa Anda masukkan dalam 4 kategori sektor yang menarik untuk window dressing? Saya melihat ini karena lebih banyak alasan sektor rotation ya. Jadi memang dalam beberapa bulan ini, 3 sampai 5 bulan ini sektor teknologi dalam posisi yang lagging setelah sebelumnya juga mengalami apresiasi harga ya. Dari sisi indeksnya kita lihat seperti itu. Nah, di akhir 3 bulan ini atau kuartal terakhir ini ada peluang sektor teknologi mengalami sektor rotation yang mengalami peningkatan. Nah, di samping juga secara ekonomi ataupun secara fundamental kita lihat global, saham teknologi biasanya itu di tengah-tengah uncertainty yang tinggi itu dia dalam posisi yang mengalami peningkatan. Nah, inilah yang membuat alasan mengapa kemudian kita melihat bahwa peluang itu cukup besar di saham teknologi. Namun kalau kita lihat emiten-emiten di saham teknologi itu kan juga masih relatif terbatas. Artinya yang memiliki market cap besar ya, katakanlah 100 triliun market cap-nya, itu hanya beberapa ya. Sebut saja misalnya adalah seperti EMTK, kemudian saham-saham sektor seperti saham Bukalapak, kemudian saham di GoTo dan lain sebagainya. Nah, paling ada beberapa saja yang lainnya relatif kecil. Sehingga kita lebih banyak fokus pada saham-saham leader aja yang memang punya peluang juga cukup besar. Di samping juga secara technically juga punya peluang yang cukup besar untuk 3 bulan ke depan itu yang paling tahan hingga akhir tahun. Nah, dari situlah kita melihat bahwa potensinya masih cukup terbuka ya untuk juga alami window dressing karena memang sebut saja seperti saham-saham EMTK itu sudah mengalami tekanan cukup besar dan kalau saya lihat fundamentalnya juga masih cukup tinggi ataupun under value dan juga secara teknikal juga dia punya peluang yang untuk mengalami turning point ya ataupun mengalami potensi kenaikan harga. EMTK ya berarti. Boleh mulai kita akumulasi Pak Fendi atau tunggu dulu? Nah, kalau kita lihat ya juga seperti MTK lebih baik ya buy on weakness ya. Jadi artinya di tengah kondisi tadi kita sudah sampaikan analisis saya bahwa dalam 2 pekan ini market kecenderungannya akan tertekan. Karena dalam posisi yield spread-nya itu antara US dan Indonesia itu dalam posisi yang lagi rendah sekali ya. Jadi artinya ini akan men-trigger tekanan-tekanan terhadap indeks harga saham gabungan. Nah, namun ini akan tentu saja akan lebih banyak limited ya, artinya terbatas pada level indeks mungkin pada kisaran 6.900 sampai dengan 6.950 sebagai batas support yang cukup baik. Nah, nanti pada 2 pekan ke depan untuk alami apresiasi. Bagaimana dengan Buka dan GoTo? Nah, saya pikir ini juga masih dalam posisi gerakan-gerakan yang masih alami tekanan ya. Dan kalau saya sendiri melihat secara teknikal belum terlihat ada potensi turning point ya yang lebih clear lah. Jadi artinya kalau kita lihat 3 bulan ke depan mungkin dia akan lebih banyak bergerak dalam suatu rentang atau dengan channel yang terbatas. Baik, itu dia ya rekomendasinya pemirsa untuk siap-siap menghadapi window dressing. Sektor yang layak dicermati menurut Elkoran Vidi, CEO-nya ada Pak Fendi Susianto, adalah perbankan BBRI, BMRI, BBCA, BBNI, kemudian consumer ICBP Gudang Garam, tambang ada Harum, kemudian ada teknologi, diantaranya adalah EMTK.